Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indriani Susilowati. Jadi kali ini ceritanya seperti biasa. Aku mau sharing-sharing tentang pengalaman pertemuan pertama saat ngelesin murid. Pertama kali ngelesin itu belum mendapatkan bekal yang cukup. Karena dulu saya mulai ngelesin itu kelas 11 aliyah. SMA ya, kelas 2 SMA. Saya disuruh ngajarin tetangga saya, ya walaupun tetangga ya, kita nggak boleh menggampangkan. Kita gimana caranya kita bisa efektif dan efisien menyampaikan pembelajaran dengan baik supaya muridnya tuh paham gitu. Yang penting pede sih. Nah, baru ketika kuliah saya mendapatkan mata kuliah psikologi, kemudian banyak metode pembelajaran yang unik yang bisa saya gunakan untuk mengajar, baik di sekolah maupun di les-lesan atau di bimbel gitu. Namanya pertemuan pertama, pasti nih banyak sekali tutor-tutor yang grogi, gugup, terus overthinking, nanti gimana siswanya nakal gak ya? Banyaklah yang kita pikirkan. Tapi di sini Miss Indri mau kasih tips buat kalian yang mau ngelesin, apalagi pertama kali ya. Pokoknya jangan sampai di skip. Jadi ketika kalian ngelesin pertama kali, wajar jika kalian merasa gugup, merasa canggung, merasa khawatir tentang nanti pembelajarannya akan seperti apa. Apalagi kita kan ini ngajarnya bukan di kelas ya, kita ngajarnya di rumah. Dan di rumah itu pasti kadang juga ada orang tua yang mau ikut ngelihat anaknya secara langsung, mantau secara langsung. Jadi kita harus memberikan yang maksimal. Dan yang perlu kalian lakukan ketika pertama kali mau les private atau ngelesin, kalian harus menyiapkan dulu materi-materi yang akan kalian ajarkan ya, walaupun nantinya kalau pertemuan pertama nggak mungkin langsung ke materi ya, pasti kita awali dengan perkenalan dulu ya. Pertemuan pertama masa iya langsung diajak berpusing-pusing ria, yang ada nanti anaknya malah stres belum belajar. Jadi pertemuan pertama lebih baik diajak perkenalan dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, bukan ta'aruf ya. Kita kenalan dulu, misalnya nama, ya seperti perkenalan pada umumnya lah, seperti nama, kelas, sekolah di mana, misalnya sukanya pelajaran apa yang paling disukai, terus apa sih misalnya pelajaran yang kurang disukai, kenapa kok bisa nggak suka ini. Dari perkenalan ini kalian bisa juga langsung ambil sisi positifnya. Jadi kalian tahu, oh anak ini cenderung ke pelajaran ini, anak ini cenderung kurang suka pelajaran ini. Biasanya yang kurang disukai anak-anak ini pelajaran matematika. Nah, jadi misal kalian udah tahu kelemahan, yang bukan kelemahan ya, mungkin potensinya belum ada di mata pelajaran itu. Nah, kalian sebagai tutor harus bisa memberikan nilai plus, tunjukkan potensi kalian bahwa matematika itu tidak sesulit yang si anak pikirkan. Seperti itu. Pokoknya kita belum masuk ke materi dulu ya untuk pertemuan pertama. Yang kedua, usahakan kalian itu bisa membangun chemistry kepada siswa yang kalian ajar. Santai tapi tetap memperhatikan unggah-ungguh. Kalau bahasa Jawa itu seperti apa ya? Unggah-ungguh ya memang. Kalau di Indonesia itu kayak tata krama, itu penting karena itu juga termasuk pendidikan karakter. Kalau pertemuan pertama mungkin kalian bisa saling ditanya kepada mamahnya, misalnya mah ini anaknya kira-kira lebih suka apa ya, biasanya semangatnya apa ya, di pelajaran apa ya cenderungnya, kayak gitu. Terus yang masih kesulitan di pelajaran apa ya. Kadang kan anak itu nggak mau
ngomong secara langsung gitu kalau dia tuh belum paham. Nah, kita bisa gali informasinya di orang tua atau walinya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, saya sarankan untuk jangan sering memainkan gawai pada saat kalian mengajar, apalagi di saat pertama. Namanya kesan pertama ya, kadang itu orang melihatnya itu dari kesan pertama. Wah, makanya ada istilah cinta pada pandangan pertama, dan kalian harus dapatkan itu. Guru pun juga pengen mendapatkan cinta pandangan pertama dari murid-muridnya. Jadi gimana usahanya, coba kalian nanti pikirkan, sesuaikan dengan karakter siswa kalian. Itu penting ya. Jangan kesan pertama memberikan kesan yang buruk. Misalnya tadi bermain HP, nanti siswa mikirnya, loh kok guruku suka main HP ya, ternyata ya, padahal kan aku les itu gunanya untuk biar ada yang ngajarin, tapi kok dia apa-apa carinya di HP. Nah, ini jangan sampai memainkan HP pada saat mengajar. Misalnya kamu butuh referensi, bisa kamu cari di rumah terlebih dahulu. Jadi nanti ketika di depan siswa, kalau nggak kepepet banget, itu nggak usahlah main HP. Pokoknya ciptakan suasana nyaman antara kamu dengan murid kamu, murid yang baru pastinya. Nggak hanya siswanya ya, sama orang tuanya juga. Jadi bedakan, misalnya kamu di kampus itu terbiasa pendiam, kalau ngajar usahakan jangan pendiam, karena guru yang cakap itu akan memberikan contoh bagi siswanya. Jadi kayak nular gitu loh, energinya nular. Jadi kalau gurunya cakap, insya Allah muridnya juga akan ikut cakap. Seperti itu. Pokoknya sesuaikanlah. Dan intinya itu, kalau mengajar itu jangan diniatkan semata-mata hanya untuk mencari uang. Pokoknya kita ngajar itu ya nyari uang, ya nyari berkah gitu loh. Jadi ketika mengajar itu kita ada rasa enjoy menjalaninya, kayak nggak semata-mata mencari uang gitu loh. Jadi kita nggak setengah hati. Misalnya ada siswa yang pemahamannya kurang, atau pokoknya ada kekurangan di siswa, ketika kita niat ngajarnya itu menyalurkan informasi, maka kita nggak akan mudah capek gitu loh. Jadi ada usaha untuk gimana nih biar siswaku tuh paham, gimana nih biar muridku tuh bisa nggak takut lagi di pelajaran ini gitu. Jadi kita tuh ada motivasi untuk bener-bener mencerdaskan si anak ini gitu. Ya memang kalau ngelesin itu memang nggak formal sih, cuma kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah, karena itu merupakan pelajaran tambahan lah yang menjadi tolak ukur kalau di orang tua. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nanti ketika nilai anak turun, pasti yang pertama kali dipermasalahkan adalah bimbelnya. Nggak mungkin langsung ke gurunya. Wong siswanya belajarnya sama kita, kan orang tuanya taunya seperti itu. Jadi kalian harus menjaga kualitas diri kalian gitu. Salah satunya dengan cara itu, terapkan dalam hati kita bahwa mengajar itu tidak hanya mencari uang, tapi juga mencari berkah. Maka kita dalam menjalaninya tuh ada motivasi gitu loh. Gitu. Jadi nggak hanya cuma terima gaji, tapi kita juga menyalurkan informasi kepada siswa. Ada usahanya lah, kita pokoknya semangat dalam mencerdaskan siswa kita. Jadi di mata kuliah kan ada micro teaching. Nah, itu bisa kalian maksimalkan di situ, walaupun nggak megang siswa secara langsung, tapi posisikan diri kalian sedang berada di depan siswa. Jadi ketika kalian mengajar di kelas ataupun di bimbel, itu kalian nggak akan grogi lagi dan kecil gitu. Pokoknya jadikan kesulitan itu sebagai
musuh terbesar kita yang harus kita hancurkan gitu. Jadi kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin, banyak jalan menuju Roma. Hihi. Oke, itu aja. Semoga kalian bisa mengamalkan ini dengan baik. Dan jangan lupa, pokoknya lakukan semua dengan hati. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ketika kalian nonton video ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan selalu tonton dan dukung channel Indriani Susilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.